kami hormati dari Penabulu Mesid yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan sosialisasi transportasi ramah disabilitas yang mana tujuannya untuk menyamakan persepsi bahwa disabilitas juga punya hak untuk Probolinggo yang berfungsi. Dan untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir diberikan kelancaran dan kesuksesan serta dipenuhi dengan manfaat dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Terima kasih atas kehadiran di dalam undangan hari ini yang diinisiasi oleh teman-teman disabilitas kabupaten. Tentunya kegiatan ini mempunyai makna yang sangat tinggi agar angkutan umum di wilayah Kabupaten Kota Probolinggo semakin ramah terhadap disabilitas. Untuk itu kami juga berterima kasih kepada Mas Rizky dan teman-teman semua atas terselenggaranya kegiatan ini. Jadi kami yang selama ini melakukan perjalanan melaksanakan jasa angkutan umum, mudah-mudahan ke depan semakin paham dan mengerti apa sih tugas-tugas kami selaku pelaku jasa angkutan, karena penumpang kita semua adalah masyarakat umum luas, tidak terbeda-beda. Itu harapannya. Semoga hubungan ini antara Organda Probolinggo dan teman-teman disabilitas dari Gerita, dari Gegatin, Difabel ke depan semakin kompak untuk menjadikan diskusi, menjadikan informasi apa yang bisa menjadikan koreksi terhadap angkutan umum di sekitar wilayah kota Kabupaten Probolinggo. Tantangan di dalam pembangunan sarana transportasi bagi penyedia bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah jumlah sarana dan prasarana yang masih belum maksimal. Dalam hal ini sarana khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada sekarang, yang realita yang ada sekarang. Penyandang disabilitas itu menggunakan sarana transportasi umum yang seperti sekarang. Dalam hal ini mungkin kami juga mohon bantuan khususnya dari Bantuni bisa menyuarakan kebutuhan sarana ini, karena mungkin bisa dari kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan. Tentunya juga dari Organda sebagai lembaga yang mewadahi pengusaha angkutan umum, pengusaha angkutan darat yang di Kabupaten Probolinggo, bisa juga kita bersinergi di dalam menyuarakan suatu transportasi yang khusus untuk penyandang disabilitas. Ke depan tentunya kita akan komunikasi lebih lanjut terkait dengan hal ini.
melakukan sosialisasi dan edukasi yang perlu diberikan pada penyelenggara sarana transportasi agar timbul kesadaran bahwa prinsip kesetaraan itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Membaca dari regulasi disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, itu kita semua berpotensi juga untuk menjadi disabilitas. Harapan kami sebagai pemerintah juga nanti dari Organda Probolinggo menjadi pelopor di Jawa Timur untuk kendaraan yang ramah disabilitas. Tapi benda hidup ciptaan Tuhan itu tidak ada yang gagal produksi kan Pak ya? Tidak ada yang gagal produksi. Jadi kami sama seperti yang lain, bukan barang cacat, bukan barang gagal produksi, hanya takdir yang memposisikan kami baik itu dari lahir maupun setelah lahir. Jadi kalau saya menyebut Bapak Ibu ini orang yang di luar disabilitas nyebutnya non disabilitas. Bukan orang normal gitu, karena kami juga normal. Karena saya pada sini normal. Ya, saya punya istri, ya, punya anak, jadi normal. Kehidupannya sama. Ya makan nasi, makan sego jagung, ngombe teh, ngombe kopi sama, normal. Jadi kami bukan alien, abnormal. Ya, kalau di Jogja, kalau kami naik bis trans itu ya, atau di Jakarta, itu akan ditawari dulu mau naik dengan kursi rodanya apa kursi rodanya disimpan di bagasi. Jadi ada sampai tawaran seperti itu karena dia pasti ingin menikmati perjalanan menggunakan transportasi bis. Kemudian dulu seingat saya ada kompensasi Pak Tommy bagi penyandang disabilitas terkait dengan tarif. Ada sekian persen potongan harga yang diberikan kepada penyandang disabilitas ketika mengakses layanan transportasi ini. Ya tentunya pasti secara fisik kelihatan ya kalau dia disabilitas, bukan pura-pura disabilitas ya. Orang-orang merem gini, kaget toh. Enggak ya, bukan gitu ya. Jadi bisa dibuktikan biasanya dengan kartu identitas seperti kartu anggota Pertuni atau kartu anggota kartu penyandang disabilitas itu biasanya ada kompensasi. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Organda Pusat, Pak Tommy bisa mengaspirasi ini tentang kompensasi layanan yang ramah dan nyaman untuk teman-teman disabilitas. Kalau ada orang seperti modelnya seperti ini, ini tongkat, jadi tongkat-tongkat lipat, seperti saya juga ini, mungkin konduktor atau kornet bisa menawari atau menanyakan apa mau naik bis apa tidak. Kadang-kadang kami tidak tahu itu bisa bukan. Takutnya pas masuk terus tiba otak ya. Jadi silakan turun konduktornya kalau Mas kalian numpak bis ya. Mau buatnya apa? Jangan langsung Mas kalian numpak bis ya. Tidak ngerti ya diajak ngomong siapa. Disentuh dulu. Nah cara menyentuhnya ketika ya adalah menyentuh punggung telapak tangannya. Ini enggak, Pak. Ini copet paham. Saat ini copet. Nah, betul. Kalau cuma begini, ini biasanya adalah kontak pertama untuk teman-teman netra, Pak. Ini punggungnya, punggung telapak tangan. Ini saya rasa kontak fisik aman, baik sejenis maupun lawan jenis, Pak. Misalnya yang netra ini perempuan, ternete lanang, itu masih sopan kalau nyentuh punggung tangan. Ya. Atau kalau misalnya sejenis bobol itu kan, Mas, teman-teman ya. Mas, mau naik bis atau enggak? Tempat ini dan pegang mic masuk ditawari, biasanya nyanyi ini, ngamen. Tapi kalau penumpang ya tawarkan, ya mau naik bis apa
oh ya mas, aku katanya nggak bis, ini saya konduktornya. Mas, aku konduktor Akas, nah katanya naik bis dah, kamu mana? Aku Surabaya. Iya mas. Oh, barang aku lah. Ya lah. Iya. Ayo mas, ayo mas. Atau kamu apa sih mas? Ayo mas, ayo mas. Nah, gini juga Pak ya. Jadi komunikasi ini ada begini juga. Ayo mas, masih gila. Hati-hati, tidak begitu juga. Jadi ada etikanya cara biar nyaman gandengnya. Ada yang begini, saking hati-hatinya ini. Mas, mau naik bis cukup mas tak gandeng, bisa pegang ininya atau saya yang pegang. Nah, pegang lengan atas di saya kondektur atau saya kena di atas siku. Nah, ini adalah cara gandengan kalau mau naik bis atau misalnya di terminal mau biasanya kan tertentu di agak jauh ya dari posisi bisnya, cara gandengannya seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Ini adalah posisi yang aman, setengah lengan dari posisi yang gandeng, yang awas ini. Jadi dalam dia akan mengikuti langkah saya karena dia setengah langkah ada di belakang saya. Jadi yang sing awas di depan, bukan gini. Ya, sing kakek tuh sing di kanan. Ini mas, setir, seperti itu. Jadi ini adalah komunikasi. Kemudian mau naik bis, ya kalau kebingungan, pegangkan tangannya dengan pegangan yang ada di pintu bis. Masih ada kan pegangan kan ya? Di bis itu kan, di pintu ya, di tepi. Ini mas, cekelannya mas, diarahkan. Nah, pasti dia akan pegangan, kemudian kakinya akan melangkah. Sikilisi mas, sikilisi, atau siraisi. Kakinya dulu. Nah, kemudian kalau dia sudah naik di atas bis, kalau bisnya nggak ada bagasinya, di tengah-tengah kan nggak ada besi ya. Kita pegangan di atas bagasi ya, ya. Kalau yang nggak ada bagasinya baru ada besi yang melintang di tengah. Ditunjukkan, mas, sampean ini kursi ini penuh kabeh. Sampean pegangan ini yo, ceklan iki. Atau kalau enggak pegangan kursi. Jadi arahkan posisi yang dia aman. Ya. Agar kadang-kadang kan mungkin rendah ada apa-apa sehingga dia bisa jelungkup, bisa terjatuh. Jadi kalau memang tidak ada kursi kosong, posisikan dia ada di tengah-tengah, di posisi yang aman dan carikan pegangan. Baik itu di tengah-tengah besi itu yang jalur atau yang di atas bagasi itu, barang itu. Penting ada pegangannya ya. Kami netra itu susah daripada pegang kepala orang kan ya. Sorry ya gitu. Jadi bukan tujuannya untuk menjadikan posisi aman. Kemudian misalnya ini ada kursi kosong, mas, ini ada kursi mas, kosong mas, jangan tunggu. Pegangkan sandarannya, tambahkan ini ya, tempat duduknya, alasnya, karena dia akan menghadap posisinya pas. Mas ini kursi kosong mas ya, ini bangku nomor loro dari depan. Di sana tunggu. Dia akan otomatis posisi kursi bisa digeser. Kursi bisa digeser. Dia akan duduk secara otomatis. Ya. Kenapa kok perlu ditunjukkan? Kadang-kadang kita nggak tahu pak, kita naik dari posisi depan atau belakang. Jadi kalau misalnya langsung naik dari bis, bingungan sih sempat mau ke ini Depan atau belakang. Saya pernah pak naik bis, saya kira saya naik dari pintu belakang. Saya naik otomatis kan kalau mau ke depan ke kiri kan ya, tangganya. Saya naik mau ke kiri tiba-tiba kaca depan. Kaca depan lu, kok lagi di depan. Ternyata saya dari depan bukan dari belakang. Nah ini bisa diinformasikan, mas. Ini
ini pintu depan, sampai ke belakang wis. Mas, ini pintu belakang sampai ke depan wis. Jadi instruksi ini perlu Pak untuk menggambarkan kami ini naik dari pintu mana. Nah, ada lagi yang saya bingung itu. Bis apa ya? Bis itu pandang ya. Pintunya itu di tengah. Ada kan pintu yang di tengah itu? Bisa apa coba? Restu ya? Apa saja kalau kayak ada asli ya? Nah, itu saya bingung. Saya naik kanan ada penumpang, kiri penumpang. Ini saya di mana itu? Ya. Saya takutnya keliru mana gitu. Jadi memang ini perlu digambarkan. Ini ada pintu tengah yang bukan pintu belakang sekali ya, jadi pintu yang agak ke tengah untuk naik untuk turun penumpang itu. Ini memang mendiskusikan kalau naik suruh kemana, ke kanan apa ke kiri, kalau ada yang kosong. Kemudian kalau misalnya mengarahkan kepada kursi itu dituntut kepada kursi yang kosong. Jangan diarahkan kayak tukang parkir. Terus mas, terus maju terus ketika sampai sopir. Ya. Ya, jadi memang perlu atau diinstruksikan mas 2 bangku dari depan yang kosong itu sebelah kiri. Jadi, kalau memang tidak bisa memandu, menuntun, menunjukkan tempat paling tidak ada instruksi verbal ya atau kalimat yang diperintahkan. Itu dulu. Ketika sudah duduk untuk kondektur, kalau mau narik karcis, biaya karcis Pak, biaya karcisnya, ya silakan disentuh, boleh disentuh tadi itu sininya, boleh atau sini, boleh sambil ngomong, Mas, saya kondektur mau narik karcis, tapi kalau ketahuan, Mas karcisnya Mas. Tidak usah bisik-bisik. Saya pernah dibisik di rumah ya. Kalau duduk mau dibisik, Mas, dipikir apa? Ya, jadi atau begini, kata kondektur nih, ya, dia diam. Ya kita diam aja, enggak tahu ini yang jual siapa, apa orang iseng, apa siapa, jadi jangan dijawab toh, sebutkan. Jadi kami kan masih bisa mendengar, kami kan hanya buta dan tuli ya. Jadi masih bisa mendengar, jadi dia ngomong, diberitahu ini mau tarik karcis atau tiketnya. Jadi Mas, karcis sampai mau kemana? Tujuannya sampai mau kemana? Jadi boleh didekatkan gini atau boleh di hadapannya begini, boleh yang sekiranya dekat. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang nggak dijawab. Ini ada teman saya yang kalau nggak dijawab tapi dia ngomong, Mas kasih saya Mas, dikasihkan uangnya. Si Mas dulu sampean sebelah ini. Ini kalau sebelah ini. Nah, sering itu, sering. Boleh seperti ini. Panggil. Nah, ada lagi perlakuan kondektur dan kondektur ya, dengan ada karcis ini ya. Kami sering dilewati kondektur kiri, wah hari ini narik karcis ngarep boleh, aku mau nggak ditarik ya. Ada protes, Mas aku mau nggak ditarik ya. Nggak usah Mas, disebut. Nah, ada yang seperti itu. Ada bentuk aksi sosial yang diberlakukan kepada teman-teman disabilitas, mungkin kasihan atau pas akhirnya segini atau mungkin amal ingin sodako boleh, cuman begini Bapak Ibu, kami tidak melarang Bapak Ibu kondektur beramal atau sodako atau sedekah, silahkan, tetapi kalau memang itu menjadi sebuah kewajiban, kadang-kadang kan ada kontrol ya, yang saya tahu pengawas kontrol ini takut jumlah penumpang saat ini ada karcis saat ini, takutnya seperti itu. Nanti dipikir ada pelanggaran. Kalau memang disetujui oleh kontrolnya tidak ditarik sebagai bentuk apresiasi sosial, monggo. Tapi kalau memang itu sebuah kewajiban, silakan ditarik sesuai dengan tarif
ada yang sampai saya bingung ya kadang-kadang ini gratis apa saya nggak tahu apa saya dilewati itu apa kelupaan atau gimana, mau turun boleh kondekturin, mas kondekturin di mana? Oh di Arfak kok aku mau turun bayar, kira-kira guys cari ke net tapi nggak dikasih karcis. Ini kan juga sebuah pelanggaran ya, kalau diterima uangnya tapi tidak diberi karcis, diberi tiket, itu juga saya rasa pelanggaran. Karuannya nih misalnya separuh harga kita nggak dikasih tiket, ini ditarik penuh, diminta penuh harga tiketnya tapi kami tidak diberi karcis. Jadi pilihannya seperti itu. Apakah ini aksi sosial, apakah ini aksi tipu-tipu? Nah ini yang perlu disadari dan perlu dibangun bersama tentang memposisikan disabilitas ini seperti apa. Boleh dibantu dalam bentuk aksi sosial seperti tadi, boleh diberlakukan seperti yang lain. Jadi tidak perlu saat ini nggak ketok, tak tarik. Kalau sekilas kelihatan nggak kalau dia disabilitas? Tidak. Seperti orang non disabilitas tadi ya? Betul. Nah biasanya aktivitas yang bisa memudahkan untuk menandai ini adalah teman tuli. Yang pertama, kalau dia sudah ngomong, ya, bersuara. Kalau dia sudah bersuara, tanya dengan orang-orang di sekitarnya, itu biasanya teman-teman tuli. Karena biasa dia menggunakan bahasa isyarat tubuh atau suara yang kurang jelas. Biasanya teman-teman tuli ini sibuk nyari tulisan, Pak. Pokoknya yang visual, sifatnya visual. Mungkin tujuan base-nya dia akan cari ke depan base tulisan Surabaya, Jember atau Malang, Probolinggo. Dia akan mencari bentuk tampilan-tampilan visual seperti tulisan plak ya atau base-nya. Base ini apa, akas green atau Mila atau akas 4 atau akas 1 apa yang bisa berarti atau mana. Jadi dia secara satu cirinya dia akan sibuk mencari bentuk tulisan. Jadi dia mengamati dengan penglihatannya. Secara fisik itu bisa memang sulit dibedakan. Terus berikutnya yang biasanya kalau teman-teman yang menggunakan hearing aid atau alat bantu dengar yang tadi sudah ditunjukkan gambarnya, ini kayak pakai headset bluetooth. Ya, jangan dikira itu pakai headset bluetooth Pak, itu pakai alat bantu dengar. Kalau dia terlihat pakai alat bantu dengar, disamperin saja, Julin lah ya. Julin seperti ini Pak. Julin lihat wajahnya, ditatap jangan mana Pak? Kemana? Seandainya dia sudah duduk di dalam base, Mbak atas Mbak, nggak tahu dia harus sampai oleh Mbak. Jadi hadapkan dengan wajahnya untuk memulai komunikasi. Boleh disentuh, boleh sama kayak tadi. Boleh. Tapi pastikan ada batas dengan berhadapan, membaca gerak bibirnya. Turun terlihat apa itu? Terlihat. Lihat. Mulutnya mengapa-ngapa. Betul. Ini tak obat. Jelas Pak. Ya, jadi kalau ngomongnya gerak bibir dan membaca mulut kita Pak. Tidak usah teriak-teriak seperti yang saya bilang. Itu ketahuan dia apa. Tapi mau kemana? Jadi dia
menggunakan bahasa Arab. Kalau susah, ini sodorkan kertas, tulis tujuan pengobatan. Itu ya, dulu ya. Oh, diskon boleh. Saya minta tolong Bapak. Amin, amin. Simak kan. Mungkin seperti itu. Atau kalau Mas, mana Pak bisa? Iya. Orang bis mana tempat tujuannya? Probolinggo. Mau jalan dari ke bisnya apa tak bantu? Iya, saya kondektur Mas, kondektur Akas Green. Tak ewangi ya, tak bantu ya. Jadi ada aktivitas komunikasi dulu, Bapak Ibu. Jangan langsung asal dorong saja. Atau mengasumsikan ini adalah orang yang sedang minta-minta. Jadi pastikan dia akan dari bis tujuan kemana baru memberi bantuan. Kalau misalnya ternyata kernet atau kondektur atau sopir yang bertanya pada disabilitas ini bukan trayeknya, bukan tujuannya, dibantu boleh. Tidak dibantu pun juga boleh. Tapi alasan tidak membantu jangan tujuan terus, kan gitu. Jadi masuk lagi loh. Aku butuh tujuannya kan Probolinggo, tujuanku Magetan. Saya mah tak boleh ngomong ya. Seperti itu. Jadi bisa mencarikan bantuan. Boleh mencari. Aden, tujuan Magetan jadi. Sampai tolong sama lagi seperti itu. Jadi boleh atau misalnya walaupun bukan trayeknya, Mas saya trayeknya untuk Probolinggo, trayek Magetan, tapi sampai tak bantu mau ya, apa ya? Baru kalau terus kawali juga gimana cara bantunya Mas? Sama tak suruh apa tak tarik apa suruh? Diikat saja sebetulnya. Ini kan belum naik mau menuju Ya, bisa. Oke. Jadi tawarkan dulu. Kadang-kadang ada yang nggak tahu Pak. Tahu ya, seperti contoh. Pikir kan kursi roda ditarik. Mas Awan ya? Ya. Bukan ya. Jadi seperti itu. Cara mendorongnya juga begitu bagus saja. Mas Awan ya, didorong. Pelan aja, santai Mas. Ayo. Kenceng. Jadi santai saja menggunakan pelayanan yang sesuai. Ketika ada undang-undangan, ini belum naik bis ya, misalnya di terminal atau di halte undang-undangan, mau menaikkan kursi roda juga bisa digotong sama kursi rodanya atau dijungkir kursi roda. Misalnya seperti ini. Jadi saya mendemonstrasikan kalau misalnya kursi roda mau dijungkir, Mas, ini kan undang-undangan harus jungkir saya sebenarnya ya. Ini kalau ketemu undang-undangan tak, tapi diberitahu dulu mau jungkir, jangan tahu-tahu diginikan, atau jangan diginikan. Mas, jangan Mas.
Mas ada ya? Ini sampai maaf ya. Iya. Jadi di otot perutnya ini akan dia menahan hentakan seperti itu. Apalagi kalau yang didorong hamil, gitu. Rojolise ya. Jadi memang ada cara ketika akan mendampingi dengan kursi roda ketika naik kuda-kudakan atau misalnya mendorong kursi roda. Mas, ini belok kanan ya. Mas, ini belok kiri Mas ya. Mas, ini belok kanan ya. Mas, belok kanan ya. Seperti itu, pusing. Jadi ada tata caranya, etikanya. Kemudian kalau mau naik kendaraan, Mas, ini sama mau naik bis, mau dibantu, digotong apa naik sendiri? Digotong ya. Oke, Mas ya. Jangan lupa Bapak Ibu di sini ada kunci. Ini ada pengunci kursi roda agar kursi roda tidak berputar kemana-mana ketika Anda akan menggendong atau menjunjung Mas Hasan. Ikuti dulu, nanti akan bergerak, kunci, aman, baru dibopong. Nah ini juga ditawarkan, Mas gendongnya apa? Gendong arep apa gendong buri? Apa gendong samping? Apa gendong ini? Itu kiwi enggak ya? Jadi kenapa ini perlu ditawarkan? Karena ada teman-teman daksa yang agak risih kalau disentuh bagian tubuhnya. Mungkin maaf ya, bagian kakinya. Ini ada yang teman-teman risih bagian yang bisa disentuh. Jadi ada cara. Jadi dikomunikasikan aja. Gimana Pak cara enggak? Gendongi sama nama dengan aku aja misalnya junjung atau misalnya kalau Mas Hasan bisa sendiri bisa sama sendiri bisa dibantu untuk misalnya turun kemudian mau naik bis bisa Mas? Bisa. Terus sendiri ya? Mas Hasan menjulur Mas. Oke, kemudian mau naik bis, tangannya Mas tak bantu ya. Satunya mungkin ini pegang bisnya, ini angkat, memang mau diangkat, boleh seperti ini atau dibantu seperti apa? Silakan dikomunikasikan caranya. Jangan langsung angkut, jangan langsung cengkewing aja, jangan. Jadi perlu dikomunikasikan. Nah, kemudian didampingi sampai mendapatkan kursi. Sampai mendapatkan kursi. Kalau memang tidak ada kursi, mungkin bisa. Biasanya mana yang kosong? Dekat mesin gitu ya. Kalau nggak ada yang itu ya. Atau mungkin kalau seperti Mas Hasan ini karena kalau Mas Hasan ini duduk tidak diberi kursi, maka dia akan merasa di lantai jadi mungkin bisa meminta pengertian dari penumpang yang lain bisa mengalah ke Mas Hasan untuk diberikan kursi karena kursi mobilnya tidak mungkin masuk ke bis jadi sampaikan Mas sampai naik dulu ke atas duduk kursi rodanya tak simpan di bagasi kursi rodanya jangan ditinggal ya ini mahal Saya pernah ada pengalaman waktu dari rumah itu kursi rodanya dibawa orang maksudnya. Iya. Nanti sampai naik bus, itu diambil orang. Iya. Tapi akhirnya itu bagaimana? Iya. Jadi jangan lupa karena kursi roda ini seperti saya menggunakan tongkat Bapak. Ini adalah bagian tubuh saya, bagian dari alat yang membantu saya. Jadi ini sama seperti Mas Hasan punya kewajiban membayar. Perkara nanti di atas pun digratiskan atau dipotong harga atau seperti apa itu tidak berusaha. Jadi ketika dihentikan oleh penyandang disabilitas yang akan naik bis atau naik angkot atau naik transportasi apapun, silakan berhenti di posisi yang aman. Dan saran saya memberhentikan penumpang disabilitas di halte atau di tempat yang aman, misalnya tempat yang agak ramai, jangan di tempat yang sepi, berisiko.
diposisikan seperti tadi. Sama seperti yang tadi, ketika turun pastikan Mas Hasan sudah di bawah di posisi yang aman, maksudnya di bawah itu diujakan ya, di tangan, sudah turun, baru bisnya jalan, bisnya berangkat. Jangan sampai Mas Hasan gandolan Pak, itu bisnis semangat dibikin gandol gitu. Ya, ini adalah bentuk komunikasi dengan teman-teman disabilitas dari netral tadi, kemudian disetujui, kemudian Mas Hasan sebagai nah sama usul dari itu misalnya Mas dengan turun dulu saya turun naik turun Bapak Ibu, ini kursi roda bisa dilipat ya. Ya. Nah, ini kursi roda bisa aman masuk bagasi. Jadi tidak akan banyak memakan uang karena dia bisa dilipat. Jadi kalau ini bisa sudah turun, pastikan penumpangnya bisa sudah turun dulu ya, jangan langsung dilipat. Jadi dia bisa dilipat. Ini baru dimasukkan ke bagasi. Ya, jadi saya rasa ini memudahkan teman-teman kalau mobilitas atau teman-teman memudahkan mobilitas sehingga kursi roda pun bisa digunakan. Sama seperti ketika mau menyimpan di dalam bagasi bis, ketika Mas Hasan turun boleh dibantu untuk membuka kursi rodanya lagi. Mas saya lagi ya. Jadi ini memang mudah untuk diangkut di dalam bagasi. Ada lagi tawaran? Kita akhirnya harus banyak mengevaluasi tentang pelayanan angkutan umum yang selama ini belum sekali untuk fokus bagaimana melayani saudara-saudari kita disabilitas. Dengan adanya kegiatan ini banyak sekali yang harus kita lakukan terkait bagaimana memberikan instruksi kepada awak kendaraan. Kita akan membuat SOP agar ke depan pelayanan angkutan umum terhadap disabilitas benar-benar ramah. Teman-teman yang kita yang tidak bisa bagaimana naik kepada angkutan umum ini tidak bisa bagaimana harus dibantu, kita akan membuat SOP seperti itu sesuai di perusahaannya masing-masing. Kebetulan tadi ada sedikit briefing kepada HRD di beberapa perusahaan untuk segera menyampaikan kepada pimpinan perusahaannya agar pelayanan kepada disabilitas ini untuk diprioritaskan. Karena disabilitas ini, saudara-saudara ini, mereka ini adalah sebetulnya mereka ini dalam melakukan transportasi antar kota, antar provinsi, mereka membutuhkan sekali transportasi ini. Karena saudara-saudara ini tidak mungkin akan melakukan perjalanan sendiri. Kami berharap moda angkutan umum, angkutan orang ke depan semakin ramah terhadap disabilitas, dan angkutan umum ini aman dan nyaman. Kepada kawan-kawan Pertuni dari Gergatin dan PDKPRO serta pendamping kegiatan ini Yayasan Pena Bulu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena selama ini kita tidak pernah sekali memikirkan bagaimana kegiatan seperti ini bisa dilakukan. Saya sekali lagi berterima kasih sekali saya. Jadi ini terobosan yang baik dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
rekan-rekan dari Gerkatin, Pertuni, PDK Pro, dan juga Penabul.